A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Surat An-Nur ayat 11. Niki kula wingi sampun kula maknani secara lengkap. Samangke kantun menjelaskan mawon. Langsung mawon kula jelasaken tentang tafsiripun, sekalian langsung kalian tafsir Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya. Tengah iki dingindikaaken innal ladzina ja'u bil ifki. Sungguh orang-orang yang mendatangkan terhadap hadisul ifki, kebohongan terbesar. Ay aswa'il kadhibi ala Aisyata, orang-orang yang mendatangkan terhadap kebohongan terkejam, kebohongan terberat, kebohongan terbesar kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Ta'ala meridhoi beliau. Amin. Ummil mu'minina, selaku ummil mu'minin, itu ibunya para mukminin. Apa kebohongan terbesar yang sangat besar, sangat agung yang mereka lakukan, mereka tuduhkan kepada Sayyidah Aisyah? Ai biqadfiha, mereka menuduh Sayyidah Aisyah sebagai seorang perempuan yang berzina. Lah, mulakna teng mriki dingendikaaken tatkala pada ayat wa munasabatul hadil ayah. Jadi ayat ini akan membahas tentang hadisul ifki atau hadis atau pembahasan mengenai kebohongan orang-orang kafir, membahas mengenai tentang kebohongan orang-orang yang menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah, yang mana hadisul ifki ini ayatnya yang turun kurang lebih ada 18 ayat seperti yang didawakan oleh Syekh As-Sawi. Beliau dawuh syuru'un fi dzikril ayat al-muta'alliqah bil ifki wa hiya sama nai asyrata tantahi bi qauli ulaika barrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Jadi ada ayat yang menjelaskan tentang hadisul ifki itu ada 18. Ada 18 yang mana dimulai dari ayat ini innal ladzina ja'u bil ifki sampai terakhir ayat ulaika mubarraun. Lah, hubungan pembahasan tentang ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa pada ayat-ayat yang sebelumnya itu kan Allah Ta'ala sudah menjelaskan apa yang berada pada zina berupa asyana'ah wal kubah, berupa betapa jeleknya, berupa buruknya yang namanya zina. Kemudian wadakara ma yatarattabu ala man rama ghairahu bihi, dan Allah Ta'ala pada ayat yang kemarin juga telah menyebutkan konsekuensi orang yang menuduh zina terhadap orang lain. Wadakara annahu la yaliqu bi ahadil ummah, tidak patut bagi siapapun untuk menuduh zina. Fadlan, untuk siapapun, kita menuduh zina kepada siapapun saja tidak patut, apalagi fadlan an zaujati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, apalagi menuduhkan zinanya itu kepada sosok ummul mukminin selaku garwane, selaku istrine kanjeng Nabi. Sama sekali tidak pantas seorang, ya secara bahasanya garwane kanjeng Nabi dituduh seperti itu, sama sekali tidak patut. Jangankan sama garwane kanjeng Nabi, sama perempuan dari para mukminin saja itu sudah enggak pantas. Apalagi dengan dituduhkan kepada garwane kanjeng Nabi. Terkhusus dalam hal ini yang terfitnah adalah Sayyidah Aisyah. Bagaimana ceritanya kok Sayyidah Aisyah ini tertuduhkan? Sebelum cerita tentang hadisul ifki, tengriki perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Sayyidah Aisyah adalah seorang
garwane Kanjeng Nabi yang paling kecil. Cara bahasanya yang umurnya yang paling muda. Napa yang paling muda? Sayyidah Aisyah ini menikah dengan Kanjeng Nabi di Mekah. Dalam keadaan Sayyidah Aisyah itu umurnya 6 tahun. Ada yang meriwayatkan 7 tahun. Jadi lek ana wong ngomong lek kapan Sayyidah Aisyah itu menikah dengan Kanjeng Nabi umur 9 itu malah salah. Yang benar Sayyidah Aisyah menikah dengan Kanjeng Nabi itu umurnya berapa? Umur 6. Dawuh teng mriki Sayyidahnya Syekh Asawi waqad aqada 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa hiya bintu sitti sinina aw sab'in. Ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan pinten 7 tahun. Dados Sayyidah Aisyah niku dinikahi oleh Kanjeng Nabi di umur 6 tahun atau ada yang mengatakan 7 tahun. Baru wa dakhala 'alaiha bil Madinah wa hiya bintu tis'in. Baru yang namanya Sayyidah Aisyah niku istilahnya ya bahasanya kumpul kali Kanjeng Nabi itu di umurnya yang umur 9. Jadi saat mantune Kanjeng Nabi menikah terhadap Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun, niku mboten langsung kok kempal kalian Kanjeng Nabi mboten. Seperti yang juga tadi malam saya bahas di napa kitab Bajurinya ditemukan didawakan kalian Al-Imam Al-Bajuri. Jadi ngeten, yang namanya menikah itu menuntut seseorang untuk menyerahkan yang namanya mahar. Rungokne, yang namanya menikah itu menuntut seseorang untuk menyerahkan mahar. Sehingga Kanjeng Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah langsung diberi maharnya. Lah kemudian, ingkan namu Yasmari dan bahas karo Gus Wais mengenai permasalahan nafkah. Kalau masalah nafkahnya itu tidak diwajibkan gara-gara menikah, tapi diwajibkan ketika seorang napa iki jenenge istri itu memakinah nafsaha, menyerahkan terhadap dirinya. Lalu diingatkan oleh Al-Imam Al-Bajuri, Kanjeng Nabi selama Sayyidah Aisyah masih umur 6 hingga umur 9 kan sudah menjadi istri. Tapi Sayyidah Aisyah ini kan tasik dereng bareng kempal kali Kanjeng Nabi. Maka selama itu pula Kanjeng Nabi sama sekali tidak memberikan nafkah. Karena Sayyidah Aisyah tasik nopo bersamaan dengan bahasanya jenenge tasik alit loh Pak, masih sangat belia sekali. Ya, tasik kempal kali keluargane, tasik guyon-guyon kali rencang-rencange. Maka Kanjeng Nabi tidak memberikan nafkah kepada Sayyidah Aisyah mulai semenjak jadi istri umur 6. Baru Kanjeng Nabi mulai memberikan nafkah tatkala Sayyidah Aisyah itu umur 9. Yakni tatkala Sayyidah Aisyah itu sudah kempal bareng kalian Kanjeng Nabi di Madinah. Ya, paham ya? Karena itu tadi. Jadi cara disimpul nih, kalau akad nikah itu mewajibkan mahar, tapi tidak mewajibkan nafkah. Yang mewajibkan nafkah adalah ketika seorang perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suami, itu baru mewajibkan yang namanya nafkah. Lalu Kanjeng Nabi setelah menikahi Sayyidah Aisyah di umur 6 atau 7 itu sudah dikasih mahar tapi tidak diberi nafkah karena dereng kempal kalian Kanjeng Nabi. Sak mantune seperti itu di umurnya Sayyidah Aisyah yang umur 9 secara arek iku rada gede, ya akhirnya Sayyidah Aisyah kempal kalian Kanjeng Nabi. Baru Kanjeng Nabi memberikan nafkah. Perihal omongannya orang-orang barat yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu menikahi anak yang masih kecil di bawah umur, itu sudah dijawab oleh banyak para ulama seperti Syekh Ramdan Al-Buiti, dan juga bahkan sekarang juga sudah dijawab kok sama orang-orang barat itu sendiri yang mengatakan bahwa memang menikahi seorang gadis yang di umurnya yang sangat belia, di umurnya yang masih sangat muda, itu merupakan sifatnya hal yang sudah biasa dilakukan oleh para raja-raja pada zaman dahulu.
sehingga ini tidak dianggap sebuah hal yang tabu, apalagi dianggap sebuah hal yang buruk. Sama sekali mboten. Ya, saya rasa itu sudah cukup. Kita nggak perlu panjang-panjang karena pembahasan hadisul ifki ini juga sangat banyak. Niku ceritanya Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah itu ditinggal wafat oleh Kanjeng Nabi dalam keadaan berumur 18. Wa tawaffa anha wa hiya bintu samani asyrata sanatan. Sayyidah Aisyah itu ditinggal wafat oleh Kanjeng Nabi dalam keadaan Sayyidah Aisyah itu berumur pinten? 18. Ini sedikit cerita tentang Sayyidah Aisyah seperti itu. Jadi dinikahi oleh Kanjeng Nabi di umurnya yang 6 tahun, tapi dereng berkumpul bersama Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi cuma memberikan mahar tapi dia memberikan nafkah. Kemudian baru berkumpul bareng sama Kanjeng Nabi itu di umurnya yang pinten? Umur 9. Akhirnya Kanjeng Nabi baru memberikan nafkah. Dan kemudian Kanjeng Nabi itu wafat. Tatkala Kanjeng Nabi wafat, Sayyidah Aisyah itu umurnya 18 tahun. Jadi kurang lebihnya kalau usia pernikahan dihitung dari 6 tahun ke 18 tahun, ya usia pernikahannya 12 tahun. Tapi kalau dihitung dari berkumpul barengnya mulai dari umur 9 tahun, maka itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, dari 9 tahun ke umur 18 ya berarti 9 tahun yang dalam nyarengi ngempal sareng kalian Kanjeng Nabi. Kita lanjutkan malih teng mriki dingendikan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sungguh orang-orang yang menuduhkan hadisul ifki itu merupakan segolongan dari kalian sendiri. Ai jama'atun minal mu'minin. Justru yang menuduhkan zina terhadap terhadap Sayyidah Aisyah adalah segolongan dari para mukminin itu sendiri. Sing nuduh zina itu malah sinten? Golongan mukminin sendiri. Ai jama'atun minal mu'minin. Teng mriki dingendikaken ai walau dhahiran. Ya dihitung mukmin walaupun cuma secara zahir. Siapa saja? Qalat Sayyidah Aisyah menyebutkan beberapa orang yang benar-benar menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah. Pertama, Hasan bin Sabit. Kedua, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini merupakan Rasul Munafikin, ketuanya orang-orang munafik. Yang ketiga, Mistah. Yang keempat, Hamnah bintu Jahash. Ya, istrinya Talhah bin Ubaidillah. Jadi 4 orang ini disebutkan secara khusus oleh Sayyidah Aisyah bahwa 4 orang inilah yang menjadi pembesar dan pelopor yang namanya hadisul ifki atau penuduhan zina, kebohongan penuduhan zina terhadap Sayyidah Aisyah. Siapa? 4, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian Mistah, dan juga Hamnah bintu Jahash. Ya, ini mereka tergolong daripada orang mukminin walaupun secara tatanan dohir. Ya, hanya secara tatanan dohir mawon. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. La tahsabuhu, jangan kalian menyangka terhadap hadisul ifki ini, ayyuhal mu'minun ghairul usbah, wahai para mukminin yang selainnya usbah, syarran lakum, jangan mengira hadisul ifki ini merupakan sebuah perkara yang buruk untuk kalian semua. Bal huwa khairul lakum, justru hadisul ifki ini merupakan sebuah perkara yang sifatnya sangat baik untuk kalian. Nah, ini lho Pak. Jadi Allah Ta'ala niku ngeling cobaan dan juga fitnah yang sebegitu besarnya. Niki oleh Allah Ta'ala ndhawuhi dumateng para mukminin, hadisul ifki ini bukanlah sebuah keburukan, akan tetapi sebuah kebaikan untuk kalian. Kayak ngedem-ngedem modele kayak ngoten. Fitnah yang sebegitu besarnya dikatakan oleh didawakan kalian Allah Ta'ala bahwa ini bukanlah sebuah perkara yang buruk, akan tetapi ini merupakan justru malah sebuah perkara yang sangat baik. Kenapa Pak dianggap baik? Dikatakan baik oleh Allah Ta'ala, ayyajurukumullahu bihi, yakni Allah Ta'ala mengganjar atas kalian semua
karena menghadapi terhadap fitnah hadisul ifki. Karena semuanya mampu bersabar, karena semuanya mampu menahan diri, karena semuanya mampu melewati secara baik yang namanya hadisul ifki ini, maka hadisul ifki ini merupakan jembatan berpahala bagi para mukminin yang tidak ikut-ikut menuduh terhadap Sayyidah Aisyah. Wa yadhiru bara'ata Aisyah, dan menampakkan betapa terbebasnya, betapa sucinya Sayyidah Aisyah. Wa man ma'aha minhu wa huwa Safwan, dan orang yang bersamaan dengan Sayyidah Aisyah yang bernama Safwan. Nah ini mulai bercerita tentang sinten namine, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ceritanya Sayyidah Aisyah menghadapi hadisul ifki. Dan awal ceritanya adalah huwa Safwan. Jadi tokoh utama dalam hadisul ifki ini dua. Yang pertama Sayyidah Aisyah, yang kedua yaitu Safwan. Tokoh utama cara bahasane ngoten nggih, bintang utama dalam cerita hadisul ifki ini dua, yaitu Sayyidah Aisyah dan sinten? Safwan. Karena sing barengi Sayyidah Aisyah ini sahabat yang bernama Safwan. Safwan. Fa innaha qalat. Nah niki ceritan Sayyidah Aisyah niku matur. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Suatu ketika aku itu sedang bersamaan dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan berada di dalam salah satu peperangan. Ba'dama unzilal hijabu, setelah diturunkan yang namanya ayatul hijab, ayat di mana para istrinya Kanjeng Nabi itu diwajibkan untuk menutup diri dari seluruh para sahabat. Bahasane ngoten. Fa faragha minha, kemudian Kanjeng Nabi itu selesai dari peperangan tersebut, waraja'a, dan kemudian sudah kembali, wadana minal Madinah, dan sudah mendekati Madinah, wa adzana birrahili lailatan, dan Kanjeng Nabi itu sudah mengumumkan bahwa akan melakukan perjalanan di waktu malam hari. Kanjeng Nabi ngumum nih, perjalanan akan dilakukan di waktu malam hari. Mendengar Kanjeng Nabi itu sudah mengumumkan seperti itu, akhirnya Sayyidah Aisyah famasyaitu wa qadaitu sya'ni. Sayyidah Aisyah niki cara bahasane mengalami sakit perut. Akhirnya Sayyidah Aisyah berjalan dan kemudian Sayyidah Aisyah itu membuang hajatnya. Wa aqbaltu ilar rahli, dan aku sudah mulai kembali ke tempatnya, ke rumah aslinya, ke tempat bersinggahnya. Tapi kok tiba-tiba faida ikdi ing kotoa, kok tiba-tiba kalung yang aku kenakan itu terputus, hilang dari leherku. Tanggal ini ingin dikatakan kebetulan kalung yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah itu merupakan kalung yang sangat indah, yang sangat mahal. Wa kana min jazai dhifar wa huwa al-kharzul yamani ghalil qimah. Ya, termasuk napa namine sebuah kalung yang sangat mahal. Wa kana asluhu li ummiha a'tathu laha hina tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalung ini bukan hanya sekedar mahal dari segi harga, tapi ternyata kalung ini menurutnya Sayyidah Aisyah juga sangat mahal karena kenangannya ini merupakan sebuah kalung yang diberi oleh ibunya beliau. Diberi oleh ibunya beliau tatkala Sayyidah Aisyah itu menikah dengan Kanjeng Nabi. Kok ternyata kalungnya pedot, ya. Wa huwa aik bi kasril muhmalati al-qiladah. Yaitu kalung yang indah yang terbuat dari kharzul yamani, yang mana itu merupakan mahal harganya, mahal dari segi harga dan juga mahal dari segi kenangan, karena ini merupakan milik ibunya yang diberikan kepadanya tatkala Sayyidah Aisyah itu menikah dengan Kanjeng Nabi. Setelah itu wis katene balik nang tempat peristirahatan,
kok ternyata kalungnya patah, kalungnya putus. Akhirnya Sayyidah Aisyah kembali lagi ke tempat beliau membuang hajat, ingin mencari, dicari-carilah. Faroja'tu altamisuhu, maka aku mencari terhadap kalungku yang terputus dan terjatuh itu tadi. Wahamalu haudaji, dan para orang-orang itu membawa terhadap haudajku. Bahasanya singgasana kecil yang dibawa, ma yurkabu fihi ala ba'iri yahsabunani fihi wa yahsabunani fihi. Jadi orang-orang itu membawa terhadap ini, tempat Sayyidah Aisyah itu dibawa haudaj, ya singgasana kecil, ya, mengira bahwa ma yurkabu fihi ala ba'iri. Haudaj itu sebuah perkara yang diembankan kepada onta. Lah niki wis langsung diberi, langsung digendong nih. Yahsabunani fihi. Orang-orang mengira bahwa aku berada di dalam singgasana kecilku itu. Ya. Bahasanya sekedup. Nah, singgasana atau sekedup wis bahasane wong-wong. Wa kanatin nisa'u khifafan. Pada waktu itu para perempuan-perempuan itu memang ramping-ramping. Memang kurus-kurus, ramping-ramping. Ya, ramping-ramping atau kurus-kurus. Kenapa? Innama ya'kulna al-ulqata wa hiya bidammil muhmalati wa sukunil lami minat ta'ami ayil qalili. Karena makannya para perempuan zaman dahulu itu sedikit-sedikit, hanya sedikit. Cara bahasanya para perempuan pada zaman dahulu itu merupakan orang-orang yang makannya sedikit, yang mampu menjaga dan pandai di dalam menjaga napa nggih bahasane, mampu menjaga dirinya biar tidak terlalu melar, ben ora gampang lemu. Pamane wong wedok Pak senengane cemilan. Maka didakwakan kalian Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun pada waktu itu juga sangat ramping, secara bahasanya agak cenderung kurus. Mulano antarane ono wonge, antara ada orangnya atau tidak ada orangnya, itu seolah-olah sama. Ya kurang lebih ya kira-kira mungkin ya cuma berapa puluh kilo, mungkin cuma 40 sampai 50 kiloan nih, gue gak sampai paling. Ya kurang lebih mungkin 40 kiloan lah. Enteng tadi, koyo ra enek wonge. Jadi antara nenek wonge ambek enek wonge ku padha ae. Sehingga orang-orang mengira bahwa Sayyidah Aisyah itu berada di dalam sekedup tersebut. Ngoten lho. Dilanjut nih. Lah, yang namanya orang-orang itu tetap melanjutkan perjalanan dan membawa haudaj atau sekedupnya Sayyidah Aisyah, mengira bahwa Sayyidah Aisyah berada di dalamnya. Lah, wa wajadtu ikdi. Orang-orang melanjutkan, kemudian Sayyidah Aisyah sudah menemukan terhadap ininya, terhadap kalungnya. Wajitu ba'da masaru, dan kemudian aku datang setelah mereka itu sudah melakukan perjalanan. Cara bahasanya lo ternyata aku ditinggal. Mang sibuk mencari kalungnya, beliau masih sibuk mencari kalungnya, kok ternyata sudah ditinggal oleh golongan. Ya. Fajalastu fil manzil alladzi kuntu fihi. Maka Sayyidah Aisyah memutuskan untuk duduk di rumah yang mana beliau itu berada di dalamnya, ya, menjadi tempat peristirahatan. Sayyidah Aisyah balik nang rumah yang menjadi tempat peristirahatan awal. Wa dhanantu ngriki ngendika akan wa hadza min husni aqliha wa jaudati ra'yatiha. Ini termasuk memperlihatkan betapa cerdasnya Sayyidah Aisyah. Ketika sudah ditinggal oleh semua kafilah, maka Sayyidah Aisyah memilih untuk tetap duduk di rumah yang menjadi tempat peristirahatan. Nah, ini merupakan sebuah menunjukkan atas kecerdasan Sayyidah Aisyah. Fa inna minal adab anal insan idza dalla an rufqatihi wa alima annahum yufattishuna alaihi ay yajlisa fil makan alladhi faqatuhu fihi wa la yantaqilu minhu fa rubbama raja'u wa lam yajiduhu. Ini juga satu tips, ya intermezzo ya ini.
bahwa ketika seorang manusia itu ketinggalan dari rombongannya, maka tindakan yang baik bagi dia adalah dia tetap duduk di posisi awal yang menjadi tempat peristirahatan rombongannya. Jangan dia berpindah cari-cari. Ya kayak emang, jadi umpama sampean ketinggalan rombongan, mang istirahatnya di tempat di masjid ini gitu ya semisal. Sampean jangan lari-lari atau ikut-ikut mencari nututi, gak usah. Wes tetep duduk di masjid yang menjadi semisal masjid tempat peristirahatan, ya tetep di situ. Karena orang-orang pasti akan mencari orang yang ketinggalan di tempat di mana dia itu beristirahat di awal. Dan loh. Setelah lanjutakan malih. Setelah itu berarti kan Sayyidah Aisyah memiliki kecerdasan bahwa wes tak putus wae aku balik di rumah yang menjadi tempat peristirahatan awal. Akhirnya Sayyidah Aisyah masuk ke rumah yang menjadi tempat peristirahatan awal. Dilanjutkan tengeriki wadonantu annal qauma, dan aku menyangka bahwa annal qauma sayufqidunani. Aku menyangka bahwa kaumku itu semua akan mencariku, fayarji'una ilayya, maka mereka akan kembali kepadaku. Kamane ngomong pasti kok rombongan itu akan mencari-cari, ya. Rombongan pasti akan mencari-cari. Ya golek kan ya mesti golek ini aku nang omah iki, omah tempat bersiratan awal ini. Fayarji'una ilayya, mereka akan kembali kepadaku. Fa ghalabatni ainaya fanimtu. Maka kemudian datanglah rasa ngantuk yang sangat hebat, kemudian aku tidur, dawuhnya Sayyidah Aisyah. Nah, tengriki dingendikaken. Wa kanat kasiratan naum lihadasati sinniha. Sayyidah Aisyah niku merupakan sosok yang agak banyak tidurnya karena beliau masih sangat telah muda. Biasa toh Pak, cah nom ngono kuwi. Turune sik penak. Jadi Sayyidah Aisyah ngeten ngapa jenenge sedang menunggu apa dikit ngeten beliau ngantuk sare. Ngeten loh. Mau nang bahasane niku teng mriki ya itu karena beliau masih sangat muda, maka dengan mudahnya untuk tertidur. Bahasanya sambil menunggu rombongan kembali untuk menjemput, beliau tertidur. Di tengah-tengah beliau tertidur, wa kana Safwanu qad arrasa min wara'il jaisi faddalaja. Huma bitasydidil ra' waddal ay nazala min akhiril lail lil istirahah fasara minhu. Nggih. Dados teng ngriki dingendikaken ada salah seorang sahabat yang bernama Safwan. Safwan ini merupakan seorang sahabat yang mana dia itu arrasa. Arrasa itu maknanya memilih istirahat di akhir malam. Ai nazala min akhiril laili lil istirahah. Memilih beristirahat di waktu akhir malam. Faddalaja. Kemudian melanjutkan perjalanannya setelah istirahat tersebut di akhir malam. Fasara minhu fa asbaha fi manzilihi. Lah, akhirnya sahabat Safwan ini masuk pagi dalam keadaan masih berada di rumahnya. Tadi ngeten, sahabat Safwan itu wa kana sahibata saqi Rasulillah, wa kana sahibi saqi Rasulillah li syaja'atihi wa kana idza rahila an-nasu qama yusalli sum'atba'ahum. Jadi tugasnya Safwan ini memang seperti itu. Merupakan salah satu sahabat yang tugasnya itu pulang paling terakhir sendiri. Balik ini mana? Safwan itu punya tugas berupa kalau pulang itu pulang yang paling terakhir sendiri. Tujuannya nopo? Safwan itu pasti kalau semua rombongan sudah berangkat pulang, Safwan itu pasti berada di posisi yang paling terakhir, paling akhir dewe, sholat dhisik baru kemudian menututi. Bahkan ngeri dingendikaken tujuannya adalah fama saqata minhum syai'un illa hamalahu hatta ya'ti bi ashabahu. Tugasnya Safwan itu
pengen datang paling terakhir sendiri adalah untuk sembari mencari benda-benda yang mungkin masih tertinggal oleh rombongan-rombongan tadi, sehingga semua benda-benda itu tadi yang membawa adalah Sofwan. Nanti biar diambil sama pemilik aslinya. Jadi tugas Sofwan itu ngono, budal paling akhir carry dewe sembari mencari benda-benda yang mungkin ditinggal atau tertinggal oleh rombongan tersebut. Nah, tengah-tengah sinten jenenge Sofwan itu berada di rumahnya, faro'a sawada insanin naimin aisyah sohu. Tiba-tiba Sofwan itu melihat bahwa ada sosok hitam yang tertidur di salah satu ruangan. Ya, pada waktu itu maksudnya adalah Sayyidah Aisyah. Fa'arafani, akhirnya Sofwan itu mengenal terhadap Sayyidah Aisyah. Hina ra'ani tatkala sinten iki jenenge Sofwan itu melihat kepadaku. Wa kana yarani qablal hijab. Dan Sofwan itu termasuk seorang sahabat yang pernah melihat pasuryane Sayyidah Aisyah sebelum diwajibkannya untuk menutup, sebelum turunnya ayat hijab, menutup semua, ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhu mi wara'il hijab. Kan ngoten tentang ayatnya. Yes, jadi akhirnya kenal banget. Sing jenenge sintennya Sofwan itu sangat mengenali terhadap Sayyidah Aisyah. Kaget langsung. Ningali teng salah satu ruangan kok wonten sosok hitam tidur, ya, karena memang pakaiannya Sayyidah Aisyah itu menggunakan pakaian hitam. Ngono-ngoten kok tinggal Sayyidah Aisyah. Langsung kaget sing jenenge Sofwan ini. Fastaiqatu bistirja'ihi hina arafani ay qaulihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus jadi sing jenenge Sofwan itu ketika melihat Sayyidah Aisyah tertidur langsung kaget, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung ngomong ngoten. Akhirnya Sayyidah Aisyah sontak langsung terbangun gara-gara mendengarkan kalimat istirja'nya Sofwan tersebut. Tangi. Ini terbangun Sayyidah Aisyah. Fa khammartu wajhi bi jilbabi ay ghattaituhu bil malaah. Akhirnya aku Sayyidah Aisyah itu menutup wajahnya dengan jilbab beliau. Ini bil malaah atau kerudung besar beliau, ditutupnya tan wajah. Wallahi, ini yang perlu digarisbawahi. Wallahi ma kallamani bi kalimatin. Wallahi ma kallamani bi kalimatin wala sami'tu minhu kalimatan ghairastirja'ihi hina anakha rahilatahu wa wati'a ala yadiha farakibtuha. Dan demi Allah, dia sama sekali, Sofwan itu sama sekali tidak mengajakku bicara walaupun cuma sepatah kata. Dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari Sofwan selain kalimat istirja'nya itu tadi. Innallahi, cuma itu tok. Hina ana kharahilatahu. Yakni Sofwan itulah yang membantu Sayyidah Aisyah. Sofwan itulah yang membantu Sayyidah Aisyah untuk naik kepada kendaraannya beliau, yaitu ontanya itu ditundukkan, kemudian diinjak kaki yang depannya supaya tidak langsung bangun, supaya Sayyidah Aisyah itu menaiki dulu terhadap ontanya. Itu sama sekali nggak terjadi. Jangankan kok membahas apa, ngomong-omongan saja, sepatah kalimat saja nggak keluar dari Sofwan. Boten wonten tenana. Beliau adalah garwane Kanjeng Nabi, Ummul Mukminin. Ya. Wes, dilanjutkan. Farakibtuha. Aku, yakni Sayyidah Aisyah, itu menaiki terhadap onta tunggangan milik Sofwan. Fantalaqa yakudu bi arrahilata. Ya, yang menuntun adalah Sofwan sampai hatta ataina al-jaisyah, sampai kita itu mampu menyusul terhadap prajurit, para rombongan prajurit.
ba'dama nazalu mughirina fi nahrid dhahirati ay min awghara waqifina min fi makanin wagharin min siddatil harri. Setelah isok menyusul terhadap rombongannya ya Allah ya Rabbi ya Karim, bala tentara, rombongannya para prajurit itu karena mereka itu sedang beristirahat, sedang singgah dalam keadaan mereka itu berada di tempat yang sangat panas sekali di siang hari. Fahalaka man halaka fiyah, daunnya Sayyidah Aisyah. Maka sungguh binasa, sungguh celaka orang-orang yang celaka gara-gara menuduhkan sesuatu hal yang tidak pantas kepadaku. Wa kana alladzi tawalla kibrahu minhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Intaha qauluha. Dan perlu kita ketahui bahwa yang tokoh yang paling utama yang membesar-besarkan terhadap sindan hadisul ifki ini yang paling utama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul selaku Rasul munafikin, selaku ketuanya para Rasul munafikin, ketuanya orang-orang yang munafik. Ini cerita awalnya hadisul ifki. Kiranya perlu dilanjutkan ceritanya Kanjeng Nabi menghadapi Sayyidah Aisyah tatkala menghadapi fitnah yang sangat besar. Ini agar kita bijaksana di dalam menghadapi yang namanya fitnah yang besar seperti ini bagaimana. Kita belajar dari cerita ini. Dilanjutkan dengan hadisnya dikatakan seperti yang ada dalam hadis Bukhari-nya. Wahia faqadimna al-madinata fashtaqaitu biha syarran wa hum yufiduna min qauli ashabil ifki. Ngeri dikatakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim wa hum yufiduna min qauli ashabil ifki wa yuribuni fi waj'i anni la ara min rasulillahi al-falladhi kuntu ara minhu hina amridu. Dadas tang niki ngendika akan kalian Sayyidah Aisyah fashtaqaitu biha syarron. Sayyidah Aisyah niku sambatan Iwan. Sekaligus juga dalam keadaan Sayyidah Aisyah itu kaget mendengarkan berita yang sudah menyebar tentang tuduhan yang tidak baik kepada beliau. Dan wa yuribuni fi waj'i, dan yang membuat beliau itu sedang bertambah menjadi sakit. Kebetulan beliau kurang enak badan pada waktu itu. Dan tambah menjadi sakit rasanya oleh beliau Sayyidah Aisyah tatkala beliau itu mengatakan annila ara min Rasulillah al-lutfal ladzi kuntu ara minhu hina amridu. Aku tidak melihat kelembutan Rasulullah, kelembutan baginda Nabi yang biasanya Kanjeng Nabi melakukan hal tersebut ketika aku sakit. Bahasa kasarannya ngomong, pada umumnya biasanya Kanjeng Nabi itu kalau Sayyidah Aisyah itu sakit, Kanjeng Nabi itu memanja-manja terhadap Sayyidah Aisyah, ya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Kok di waktu ini, waktu di mana fitnah lagi tersebar-sebarnya, kok bahkan Kanjeng Nabi pun itu tidak biasanya, juga tidak melakukan terhadap kelembutan, manja-manjaan, keromantisan tatkala seperti pada umumnya tatkala beliau Sayyidah Aisyah itu sakit. Innama yadkhulu fayusallim, ya. Kanjeng Nabi ini cuma masuk kepada Sayyidah Aisyah, ya, masuk kepada ruangannya Sayyidah Aisyah, kemudian memberikan salam, assalamualaikum, kaifatikum, kondisimu bagaimana? La as'uru bi syai'in min dalik. Dalam keadaan Sayyidah Aisyah masih belum begitu sadar, belum begitu paham terhadap sebenarnya apa yang terjadi. Hatta naqahtu fathin wa kasrin. Fabari'tu min maradi. Akhirnya beliau itu sembuh. Fa kharajtu ana wa ummi Mistah qablal manasik mutabarrizina.
la nakhruju illa lailin wa dzalika qabla an tattakhida al-kanafa qariban min buyutina. Langsung dilanjutkan tengeriki dingendikaken hingga diceritakan di sini fil bariyati aw fit anazui fa aqbaltu ana wa Mistah bintu Roham namshi. Jadi suatu ketika Sayyidah Aisyah itu melakukan sebuah perjalanan dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Mistah. Ummu Mistah ini tiba-tiba di tengah perjalanannya Sayyidah Aisyah sama Ummu Mistah ini, Sayyidah Aisyah fa'asartu fi maratiha ai kisain min sufin. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah niku tengah-tengah berjalan, beliau itu terjatuh karena kepleset oleh wadah milik Ummi Mistah. Faqalat ta'isa Mistah. Akhirnya ibunya itu Ummi Mistah berkata, sungguh celaka si Mistah itu. Akhirnya dilanjutkan lagi, faqultu laha bi sama qultu. Sayyidah Aisyah mengingatkan, wahai Ummu Mistah, kamu itu mengucapkan apa? Kok buruk sekali omongan kamu. Atasubina rajulan syahida badron. Apakah kamu itu mencela terhadap seorang laki-laki yang telah menghadiri perang Badar? Faqalat ya hannatah ay qalilatal ma'rifah. Lo sepurane gak ngerti. Alam tasma'i ma qalu. Wahai Sayyidah Aisyah, apakah kamu belum mendengarkan apa yang sedang ramai di luaran sana? Fa akhbaratni bi qauli ahlil ifki. Ini yang mengabari tentang hadisul ifki kepada Sayyidah Aisyah ya Ummu Mistah. Akhirnya fazdadtu maradan ala maradi. Yang ada Sayyidah Aisyah itu langsung tambah lemas, langsung tambah sakit. Setelah beliau itu sakit sembuh, terung kabar hadisul ifki, beliau langsung tambah sakit lagi. Setelah beliau tambah sakit lagi, falamma raja'tu ila baiti, kemudian beliau kembali kepada rumahnya yang bersama dengan Kanjeng Nabi, dakhala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis tutu oma Sayyidah Aisyah iki, kemudian Kanjeng Nabi menghampiri Sayyidah Aisyah. Setelah dihampiri, Kanjeng Nabi ngomong, matur dumateng Sayyidah Aisyah, faqala kaifatikum? Bagaimana keadaan kamu? Kanjeng Nabi menghadapi fitnah yang begitu besar itu tetap tenang, ya, mboten langsung terbawa emosi, santai, cuma menanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifatikum? Bagaimana kabar kamu? Maka setelah mengetahui kondisi ini, bahwa semua orang sedang menuduhkan hal yang tidak-tidak kepada Sayyidah Aisyah, dan bahkan Sayyidah Aisyah itu merasa kehilangan kasih sayang dari seorang Kanjeng Nabi yang biasanya Kanjeng Nabi lakukan tatkala beliau sakit. Akhirnya nopo Sayyidah Aisyah fakultu i'dan li ila abuya. Ya, pun Kanjeng Nabi kula nyuwun mawon dumateng panjenengan, saya minta wahai Rasulullah, tolong saya ini dipulangkan saja ke rumah kedua orang tuaku. Kondisinya Sayyidah Aisyah wis sangat sedih sekali. Benar-benar sangat sedih menghadapi seluruh tuduhannya orang-orang, dan itu tadi loh yang sangat sedih itu tadi loh. Bahkan juga Sayyidah Aisyah ini kehilangan kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Ya, tapi Kanjeng Nabi tetap tenang, bukan menjadi seorang suami yang ketika mendengarkan berita yang seperti ini langsung main tangan, main tuduh atau enggak. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tetap tenang, tidak melakukan tindakan kekerasan juga, tapi sedang dalam keadaan mencari kebenaran, sehingga berada di tengah-tengah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi niku kan, dawuh Kanjeng Nabi niku sampai ngaten, la khaira fin nisa. Tidak ada kebaikan bagi orang perempuan-perempuan itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yahlibna kariman wa yahdibuhunna laim. Dawuhnya Kanjeng Nabi, perempuan itu merupakan orang-orang yang seringkali mengalahkan, menindas kepada seorang laki-laki yang mulia, dan seorang perempuan akan hanya dikalahkan oleh laki-laki bajingan. Nah ini dawuhnya Kanjeng Nabi ngoten. La khaira, ini hadis ini sering kula mirengaken saking dawuh Abi baik ketika khutbah atau di selainnya khutbah nikah atau
Sering pokoknya didakwakan kalian Nabi. Nah niki jenenge wong wedok wis kados ngeten niki. Lah dilanjutaken Sayyidah Aisyah wis sangat sedih sekali wis. Delok berita nang jopo koyo ngoten niku parahe tuduhannya. Kemudian yang paling berat itu ya ini kehilangan rasa kasih sayang lemah lembut dari Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidah Aisyah matur dumateng Kanjeng Nabi. Pun Kanjeng Nabi jenengan balekne mawon kula dumateng bapak kula. Dumateng bapak kula nyan ulihno mawon kula niki. Nyan pulangne kula. Setelah Sayyidah Aisyah matur dumateng Kanjeng Nabi kersane dibalekne, faqalat wa ana hina idin uridu an astaikina al khabar min kibalihima. Seraya Sayyidah Aisyah berkata, dan aku juga ingin mendengarkan tentang kebenaran berita, kebenaran cerita dari kedua orang tuaku ini. Ya Kanjeng Nabi, fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wes Aisyah wes pulang wes gak popo kedua ke rumahnya orang tua kamu, yakni Sayyidina Abu Bakar. Ya akhirnya fa'ata itu Abu ya. Kemudian Sayyidah Aisyah mendatangi kepada ayahnya, faqultu li ummi ma yatahaddatsu bi abin nas. Wahai ibu, apa sih sebenarnya yang sedang diomongkan oleh orang-orang? Mereka sebenarnya sedang membahas apa? Maklum ya, Sayyidah Aisyah itu masih umurnya masih sangat muda sekali, sangat kecil ya, bahasa kasar ngomong ngoten. Akhirnya qalat ya bunayyati hawini ala nafsika asy'na fa wallahi qala maka natim ra'atun qattu wadi'atan inda rajulin yuhibbuha walaha darairu illa aksarna 'alaiha. Ngriki Sayyidah Aisyah niku namung didhawuhi ketika Sayyidah Aisyah tanya kepada ibunya sebenarnya apa yang terjadi, ibuke namung menjawab ngeten. Wahai Aisyah, wahai anak kecilku, hawini ala nafsika asyana. Kamu yang tenang saja ya nak. Karena napa fa wallahi maka demi Allah, qallama kanat imra'atu qattu wadi'atan inda rajulin yuhibbuha walaha darairu illa aksarna 'alaiha. Tidaklah seorang perempuan cantik menjadi istri dari seorang laki-laki, seorang suami, yang mana suami tersebut sangat mencintai terhadap perempuan tersebut dalam keadaan dia punya banyak selir, punya banyak istri yang lain, kecuali perempuan-perempuan selir-selir yang lain pasti akan mencoba untuk menyingkirkan atau seminimal-minimalnya membuat framing kamu itu merupakan orang yang buruk. Jawabannya ibunya seperti itu, sing tenang ae le. Sing tenang ae nduk, cara bahasa dengan sing tenang nduk, tenang mawon. Ibunya mencoba untuk menenangkan dan meyakinkan terhadap Sayyidah Aisyah. Di tengah-tengah ngomong seperti itu, fakultu subhanallah wa laqad tahaddatsan nasu bihadhihi. Sayyidah Aisyah tambah sedih sekali. Walaupun sudah ditenangkan oleh ibunya, Sayyidah Aisyah tambah sedih. Ya Allah, sangat kejam sekali tuduhannya orang-orang kepada diriku. Qalat fabitu tilkal lailata hatta asbahtu la yarqauli tam'un wala aktahilu binaumin hatta asbahtu. Ngeriku dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu menangis semenjadi-jadinya dalam keadaan tidak terputus sedetik pun air mata berlinang daripada mata mulia beliau hingga subuh. Beliau tidak bisa ngantuk saja mboten sakit. Karena sangat sedihnya beliau di dalam menghadapi fitnah yang sangat besar ini. Setelah itu fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibni Abi Thalib wa Usama bin Zaid hinastalbasa al-wahyu. Terus tengeriki akhirnya Kanjeng Nabi niku remenane musyawarah. Akhirnya Kanjeng Nabi manggil dua orang yang bernama Sayyidina Ali kalian Usamah dan menanyai kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Usamah. Dengar iki, fa amma Usamatu, kenapa kok napa yastashiru ma fi firaqi ahli. Jadi ngeten, kedua orang ini sedang diajak musyawarah sama Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali sama Sindan Usamah ini. Yang pertama alasannya adalah karena wahyu itu sudah lama sekali nggak turun kepada Kanjeng Nabi. Ya.
wahyunya sudah tidak turun lama kepada Kanjeng Nabi ya semenjak permasalahan ini. Mulana dengeriki dilanjutakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan mengajak musyawarah kepada Sayyidina Ali dan juga Usamah. Ini bagaimana? Fitnahnya besar banget seperti ini. Tindakan yang baik ini bagaimana? Aku dengan Aisyah. Apakah lebih baiknya aku furqah saja, pisah saja, atau lanjut, atau bagaimana? Maka adapun Said Usamah, maka beliau menjawab, fa'amma Usamah, fa'asyara ilaihi billadhi ya'lamu nafsihi bil wuddi lahum. Usamah dengan tegasnya bahwa Said Usamah ini punya kecintaan yang sangat besar, seraya beliau berkata, hum ahluka ya Rasulullah. Mereka semua adalah keluargamu, istrimu wahai Rasulullah. Wala na'lamu wallahi illa khaira. Aku tidak pernah mengetahui dari para istri-istrimu dan dari keluarga-keluargamu kecuali perkara yang baik-baik. Kula yakin, saya yakin wahai Rasulullah, Sayyidah Aisyah niku tiyang sae. Garwane panjenengan tiyang sae mboten ngarah lek ngelakoni kados napa sing dituduhaken kali tiyang-tiyang. Ini kebijakannya Said Usamah. Kemudian adapun Sayyidina Ali, beliau berkata, lam yudayyikillahu alaika wan nisa'u siwaha kasir. Sayyidina Ali jawabnya penak, alah gampang anjing Nabi wong wedok niku kathah. Boten namung niku mawon. Sayyidina Ali lek jawab enak Pak, lanang gagah jawabe ngono kuwi. Was alil jariyata tusaddiqukah. Jenengan tinggal tanyai saja si beliau itu, si Sayyidah Aisyah itu, niscaya pasti beliau akan menjawab dengan yang sebenarnya. Akhirnya ngriki fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bariratan. Ini Kanjeng Nabi memanggil terhadap Barirah. Faqala ya Barirah, hal ra'aita fiha syai'an yuribuk. Wahai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dari Sayyidah Aisyah? Faqalat Barirah la walladhi ba'asaka bil haqqi nabiyan in ra'aitu minha amran ghammisuhu 'alaiha wa hiya aghmisuhu, ngoten nggih. Ai aibuhu wa unkirhu aksaru min annaha jariyatun hadisatu sin tahnamu anil ajin fayati ad-dajin. Barirah yang ditanyai orang yang dekatnya Sayyidah Aisyah, ditanyai sama Kanjeng Nabi. Wahai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan kepada Sayyidah Aisyah? Taunya Barirah, demi Allah wahai Rasulullah, saya sama sekali tidak pernah melihat suatu perkara yang mungkar, tidak pernah melihat suatu perkara yang cacat daripada Sayyidah Aisyah, kecuali hanya beliau itu hanyalah seorang gadis yang sangat muda umurnya, yang masih sangat kecil, yang mana beliau niku bahasanya tengah niki tanamu anil ajin fayati ad-dajin. Yang beliau itu tertidur ketika roti itu masih berupa adonan, kemudian terbangun ketika rotinya sudah matang. Lek pas saya masak ngantuk tuh turu, engko lek wis mateng iku ta tang. Ngene niki Sayyidah Aisyah merupakan jenenge bocah enom, bocah sing masih kecil, sangat belia sekali. Akhirnya tengah iki dilanjutkan ay an hajariyatun hadisatus sin tanamu anil ajin fayati ad-dajin. Ma ya'lafu al-buyuta minasyati wa dajajah wa nahwi dzalika fayakulahu. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumi. Akhirnya Kanjeng Nabi niku datang, bangun daripada tidurnya beliau, daripada sarenya beliau. Fasta'dara min Abdillah bin Ubay bin Salul faqala Rasulullah, man ya'duruni min rajulin balaghahu adahu fi ahli. Fa wallahi ma alimtu fi ahli illa khairan faqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan. Niki akhirnya terjadilah niki Kanjeng Nabi mulai timbul perasaan
condong kepada Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah itu gak mungkin menjadi orang yang seperti itu. Dengan bertanya-tanya kepada beberapa orang itu tadi, akhirnya Nabi bangun seraya berkata, siapa orang yang menguduriku terhadap seorang laki-laki yang telah sampai kepadaku bahwa dia menyakiti istriku. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui dari istriku kecuali perkara yang baik. Anjen ya sak ngertiku, Aisyah itu sosok perempuan yang sangat terjaga sekali. Dan waqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan. Wa ma kana yadkhulu alayya ala ahli illa ma'i. Faqama Sa'ad bin Mu'ad wa qala ya Rasulullah ana wallahi a'dzaraka minhu. In kana minal ausi darabna unqahu wa in kana min ikhwanina minal khazraj amartana fa fa'alna amroka. Niki, jadi cara bahasane pun ada seorang sahabat yang membela terhadap Kanjeng Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini berkata, pun Kanjeng Nabi, cara bahasa kasar ngomong, tak urusane tak beresane sing jenenge wong lanang sing jenenge Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak urusane mawon. Kalau dia termasuk daripada golongannya suku Aus, langsung aku penggal kepalanya. Kalau dia termasuk daripada saudara-saudaraku, yakni suku Khazraj, ya nanti dia akan aku tangkap, kemudian aku serahkan urusannya kepada panjenengan, jenengan mau melakukan apapun monggo. Dan kebetulan faqama Sa'ad bin Ubadah wa Sayyidul Khazraj, ada Sa'ad bin Ubadah ini selaku pemimpinnya suku Khazraj, ini berdiri, wa kana qabla dzalika rajulan sholihan. Asalnya itu merupakan seorang laki-laki yang sholih, walakin ihtamalathu alhamiyah. Tapi si Sa'ad bin Ubadah ini terpancing oleh emosi, wis gampangane ngomong aja. Faqala kadzabta la umrullah la taqtulhu wa la tuqaddir ala wa la taqdir ala dzalik. Jadi selaku pemimpinnya Sa'ad bin Ubadah. Jadi ono ini aku ben paham. Anjing Nabi ini kan gampangane ngomong wis mulai yakin terhadap Sayyidah Aisyah itu enggak mungkin yang seperti itu. Dan yang ngomong kepada para sahabat, sopo sing iso belani aku tentang seorang laki-laki yang telah menyakiti keluargaku, istriku, dengan menebarkan berita bohong. Ini ada sahabat yang bernama Sindan tak balen malen nih, Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ngomong lek kapan, kalau dia itu dari suku Aus, ya langsung kita penggal kepalanya. Kalau dari suku Khazraj, ya kita tangkap orang tersebut, nanti aku serahkan kepada engkau, terserah engkau mau melakukan apa. Akhirnya ada seorang sahabat yang menjadi pemimpinnya suku Khazraj yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini ngomong. Asalnya dia merupakan rajulun sholih, seorang laki-laki yang sholih. Dia hanya terbawa emosi, akhirnya ngomong, kamu bohong, demi Allah kamu bohong. Kamu nggak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya nopo faqama Usaid bin Khudair qala kadzabta la amrullahi lanaqtulannahu. Kon sing bohong bahwa kami benar-benar akan membunuh terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, fa innaka munafiqun tujadilu anil munafik. Kon kan yen wong munafik belani wong-wong munafik. Akhirnya niki geger bun fasar al-hayyan al-aus wal khazraj hatta hammu ayyaktatilu wa rasulullahi alal mimbar. Kedua belah suku ini sampai geger, ya. Kedua belah pihak ini suku Aus dan suku Khazraj ini sampai geger sampai katene paten pinaten, padahal Kanjeng Nabi masih berada di atas mimbar di depannya mereka.
fanazala fa khaffadhum hatta sakatu wa sakata. Akhirnya Kanjeng Nabi turun menenangkan semuanya, sejak geger semuanya diam. Lah kembali lagi, wa bagaitu yaumi la yarqa'u li dam'un wala aktahilu binaumin. Setelah semalam suntuk, Sayyidah Aisyah menangis sekeras-kerasnya tanpa berhenti sedetik pun. Di harinya pun juga sama. Beliau menangis, masih menangis dengan keras. Dalam keadaan tidak berhenti pun, setetes pun tidak berhenti, sedetik pun tidak berhenti aliran matanya Sayyidah Aisyah. Tidak tidur juga. Fasbaha indi abawayah. Akhirnya masuk pagi dalam keadaan berada di sampingnya Sayyidina Abu Bakar dan juga istrinya. Waqad bakaitu lailati wa yauman. Beliau itu menangis siang juga hari. Nangis terus hatta adunnu annal buka faliku kabidi. Sampai beliau menyangka bahwa mungkin tindakan menangisku ini sehari dan semalam suntuk ini akan membuat beliau akan meninggal. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, fa bainama huma jalisani wa ana abki. Ya, Sayyidah Aisyah nangis terus kemudian di hadapannya ada kedua orang tuanya, yakni Sayyidina Abu Bakar dan juga istrinya. Idza sta'danat imra'atun minal ansar fa'adintu laha. Kemudian ada seorang perempuan yang ingin masuk sowan terhadap Sayyidah Aisyah. Fajalasat tabki ma'i. Seorang perempuan dari golongan Ansor ini masuk dan setelah masuk itu cuma duduk di sampingnya Sayyidah Aisyah, kemudian nangis bareng kali Sayyidah Aisyah. Fa bainama nahnu kadzalik, di tengah-tengah seperti itu, ana wong wedok mlebu, gitu. Masuk nang Sayyidah Aisyah, tujuannya gak lapo-lapo. Mek nangis bareng, nyusai bareng kalian Sayyidah Aisyah. Dilanjutkan, tiba-tiba fabainama nahnu kadzalik, dalam kondisi yang seperti itu, iddakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa. Tiba-tiba Kanjeng Nabi itu masuk dan bukan hanya masuk tapi juga duduk. Walam yajlis indi min yaumin qila lima qila qablaha. Nih loh. Padahal Kanjeng Nabi niku di dalam kondisi fitnah yang sangat besar itu, Kanjeng Nabi mboten nate purun lenggah teng sampingi Sayyidah Aisyah, mboten nate purun-punan. Karena wau kan yang membuat sedih Sayyidah Aisyah kan ngoten. Kalau tuduhan orang-orang mungkin ya sakit cuma masih bisa dikesampingkan. Tapi kalau sudah kehilangan kasih sayangnya Kanjeng Nabi, tidak ada duanya. Tatkala orang paling terdekat itu bahasane sudah kehilangan rasa kasih sayangnya, lah itu yang paling berat. Lalu nangeri dingendikaken Kanjeng Nabi niku kok moro-moro lenggah teng sampinge Sayyidah Aisyah. Bahasane selenggah ngoten mawon, padahal mulai hari tersebarnya fitnah itu Kanjeng Nabi mboten nate purun lenggah. Mek terima masuk, salam, bertanya bagaimana kabarmu, marones mari. Waqat makasa syahrun la yuha ilaihi fi sya'ni syai'un. Dalam keadaan sudah 1 bulan. Kanjeng Nabi itu belum juga mendapatkan wahyu perihal fitnah hadisul ifki ini terhadap Sayyidah Aisyah. Qalat wa tashhad, ya. Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah cuma mengatakan fatashhad, pun Kanjeng Nabi jenengan mangkelak pirsa-pirsa piyambak. Kebenarannya bagaimana? Summa qala ya Aisyah innahu qad balaghani anki kada wa kada fa idza kunti bari'atan fasayubri'ukallah wa in kunta al ma'ta bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Niki yang membuat hatinya Sayyidah Aisyah itu tambah semakin hancur. Halaman 162 ya. Kanjeng Nabi niku matur dumateng Sayyidah Aisyah ngene oleh matur. Ya Aisyah, wahai Aisyah, innahu qad balaghani angka kada wa kada. Sungguh telah sampai ke telingaku berita tentang yang telah diucapkan oleh orang-orang kepadamu perihal dirimu. Fa in kunti bari'atan fasayubri'ukallah.
kalau memang engkau adalah orang yang suci, orang yang terbebaskan dari tuduhan-tuduhan mereka, maka Allah Ta'ala akan membebaskan kepadamu. Wa in kunta al-ma'ta bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Tapi kalau kamu memang merupakan orang yang melakukan dosa tersebut, maka memintalah ampun kepada Allah, beristighfarlah kamu terhadap Allah dan bertaubatlah kamu. Fa innal 'abda idza tarafa bi dzambihi summa taballahu alaihi. Karena sesungguhnya seorang hamba tatkala dia mengakui kesalahannya kemudian dia bertaubat kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan taubatnya. Tambah hancur, Pak. Sayyidah Aisyah hatinya tambah hancur mendengarkan daunnya Kanjeng Nabi yang seperti itu. Dilanjutkan, falamma qasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qala sadami ai in qata ajarayan tu hatta ma ahma ukhisu minhu bi qatratin. Kanjeng Nabi tatkala mengucapkan ucapannya yang ya seperti itu, Sayyidah Aisyah langsung sontak, derai air matanya itu langsung berhenti. Nggih, karena sudah enggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kanjeng Nabi nggih mature kados ngoten. Akhire wa qultu li abi, Sayyidah Aisyah matur dumateng ayahnya yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ajib anni Rasulullah. Pak, njaluk tolong Pak. Jenengan jawab Rasulullah niki. Cara bahasa kasarane ngomong, belanono kula niki Pak anake jenengan kula niki belanono. Jenengan omong ning napa sing bener. Ajib anni Rasulullah. Tatkala Sayyidina Abu Bakar dimintai agar menjawab terhadap Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar cuma mengatakan, qala wallahi ma adri ma aqulu Rasulillah. Mbondok gak ngerti aku ya katene jawab piye nang Kanjeng Nabi. Untuk kedua kalinya Sayyidah Aisyah matur kepada ibunya, faqultu li ummi ajibi anni Rasulullah fi ma qala. Bu nyontolong Pak, Bu jenengan jawab niki omongane Rasulullah niki. Jenengan belani gampangane ngomong ngoten. Nyan belani kula niki lha anake jenengan belani. Jenengan jawab dawuh Kanjeng Nabi niki. Sama, ibunya pun berkata, wallahi ma adri ma aqulu Rasulillah. Sepurane nduk aku yo gak ngerti. Kayak esok belani awakmu nang Kanjeng Nabi iki piye aku gak ngerti aku. Kate matur apa nang Kanjeng Nabi perihal kamu aku ndak ngerti, ndak iso. Qalat wa ana jariyatun hadisatus sin la aqra'u katsiran minal Qur'an. Sayyidah Aisyah berkata, aku iki yo bocah tenanan, sik enom tenanan, tidak hafal banyak daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Sayyidah Aisyah namung ngoten mon, aku kurang begitu banyak hafal daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, saya juga umurnya masih sangat kecil sekali. Wallahi, ngeri daunnya beliau, Sayyidah Aisyah berkata, faqultu, Sayyidah Aisyah sendiri yang menjawab, inni wallahi laqad alimtu annakum sami'tu ma tahaddatsa bihin nas. Sungguh aku telah mengetahui bahwa kalian semua telah mendengarkan apa-apa yang dikabarkan oleh orang-orang. Wa waqura fi anfusikum wasaddaqtum bih. Dan perkara tersebut menjadi agung di dalam hati kalian dan seolah-olah kalian membenarkan terhadap berita tersebut. Sayyidah Aisyah gampang ngomong ngamuk, Pak. Napa gampang ngomong ngamuk. Seolah-olah kabar yang diceritakan oleh para manusia, oleh orang-orang itu sangat menjadi agung di dalam hati kalian dan seolah-olah kalian itu menganggapnya benar. Maka Sayyidah Aisyah berkata, wallahu ya'lamu anni labari'atun la tusaddiqunnani. Demi Allah, dan hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui bahwa aku adalah orang yang terbebas. Aku adalah orang yang terbebas daripada tuduhan-tuduhan mereka. Wallahi ma ajiduli walakum masalan ila Aba Yusuf idh qala fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Namun Gusti Allah tok sing semerap bahwa napa? Aku ini adalah orang yang terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut.
Dan aku enggak banyak mengetahui kalam masal perumpamaan antara diriku dan antara kalian semua dari ayat Al-Quran kecuali apa yang diucapkan oleh bapaknya Nabi Yusuf tatkala beliau berkata fasobrun jamil, maka bersabarlah dengan bersabar yang sangat bagus, yang sangat indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah Ta'ala adalah zat yang dimintai pertolongan atas segala tuduhan yang kalian lontarkan. Namun jawab ngoten mawon Sayyidah Aisyah. Ngamuk. Semua tahawal tu fattaja'tu ala firash. Ngamuk beliau langsung meninggalkan tempat dan kemudian langsung ngeleset, langsung tidur berbaring di atas kasurnya beliau. Wa ana arju ayyubri'ani Allah. Aku berharap Allah Ta'ala membebaskan terhadapku, menunjukkan tentang kesucianku. Walakin wallahi ma dhanantu ayanzila fi sya'ni wahyun. Sayyidah Aisyah itu ia berharap kepada Allah agar turun ayat yang membebaskan beliau. Tapi satu sisi beliau sama sekali gak punya harapan, Pak. Mati sudah harapannya beliau. Nggak, rasanya kayak nggak mungkin gitu. Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk menjelaskan hal ini dalam prasangkanya beliau. Wa la'anna ahqaru fi nafsi min ayyatakallama bil Qur'ani fi amri, dan rasanya aku tuh merasa sangat hina untuk membahas tentang Al-Qur'an, membahas tentang perihal permasalahanku ini. Aku ilu sopo wa kuntu arju ayyara Rasulullah fiyya al-yawma ru'yan yubri'ani Allahu fiha. Minimal aku itu berharap bahwa Kanjeng Nabi niku napa mimpi, untuk di hari itu mimpi bahwa Sayyidah Aisyah itu memang sosok yang terbebas dari tujuan tersebut. Itu aja harapannya Sayyidah Aisyah, mek ngono tok. Katanya berharap turun ayat Al-Quran yang wahyu yang sifatnya menjelaskan tentang ini kayak terlalu remeh menurutnya beliau. Ya minimal lah Kanjeng Nabi ngipi. Setelah itu mari dilanjutkan fa wallahi ma rama'an bariha majlisu wala kharaja ahadun min ahlil bait hatta unzila alaihi wahyu. Dan demi Allah tidak satupun dari orang yang pada waktu itu sedang berada di situ tidaklah bubar kecuali sebelum bubar sudah turun wahyu daripada Allah Ta'ala. Menjelaskan fa'akhadahu maka nayakhudu minal buraha aw syiddati wal karb hatta innahu layan hadiru minhu mislul juman ay lu'lu minal arq fi yaumin syadin. Falamma sara ay kushifa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhak. Ya, Kanjeng Nabi niku akhirnya langsung tersenyum. Kanjeng Nabi niku setelah turun ayat yang menjelaskan tentang terbebasnya Sayyidah Aisyah dari tuduhan hadisul ifki, Kanjeng Nabi langsung tersenyum. Fakana awwalu kalimatin takallama biha an qala ya Aisyah ihmidillaha faqad barra'akallah. Nah, Kanjeng Nabi tersenyum seraya berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, berbahagialah kamu. Pujilah Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala telah membebaskanmu. Ya, faqalat ummi, maka ibunya berkata, kumi li Rasulillah dok ngateko para nono Kanjeng Nabi. Faqultu, maka aku berkata, wallahi la akumu ilaihi wal ahmadu illa ilallah. Demi Allah aku enggak mau, jaro bahasa kasar ngomong, Sayyidah Aisyah masih marah kepada Kanjeng Nabi. Ya, karena Kanjeng Nabi berada di titik nol, jaro bahasanya ngoten. Tidak membenarkan hadisul ifki, tapi juga tidak membela Sayyidah Aisyah. Jadi marah ketika Sayyidah Aisyah didawi kumili Rasulillah nduk ngadeko para nono Rasulullah itu sudah memberikan kabar bahagia untuk kamu bahwa turun wahyu bahwa kamu itu merupakan orang yang terbebas dari segala tuduhan buruk orang-orang. Langsung dicap wallahi la akum ilaih. Mboten Bu, saya enggak mau berdiri kepada Rasulullah. Saya enggak mau untuk berdiri kepada Rasulullah.
dan aku tidak mau memuji kecuali hanya kepada Allah. Dalam hal ini yang benar-benar mengetahui dan kemudian membebaskan hanyalah Allah. Marah Sayyidah Aisyah. Fa anzalallahu azza wa jalla innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Nah, maka turunlah ayat ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Oh, terakhir nih. Niki tengeri iki akan likullim ri'im minhum maktasaba minal ism. Tiap-tiap dari mereka, likullim ri'im minhum, tiap-tiap dari mereka maktasaba minal ism akan mendapatkan balasannya apa yang mereka lakukan berupa sebuah dosa. Ai fi dzalik, yakni dalam hal itu. Tengeri iki dingendikaaken orang-orang yang menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah mendapatkan balasan yang sangat setimpal. Bahkan ngeri kita akan walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim, dan orang yang melakukan pelopor utama dan orang yang melakukan terhadap agungnya besarnya hadisul ifki dari mereka, ay tahammala mu'dhamahu, dia yang mempelopori paling besarnya hadisul ifki, fabada bil khawdi fihi wa asya'ahu, maka dia lah yang memulai membahas hadisul ifki dan memviralkannya. Itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lahu azabun azim, dia akan mendapatkan siksaan yang sangat agung. Wa huwa an-naru fil akhirah, yaitu siksaan api neraka besok di akhirat. Jadi ngeten tentang tafsir As-Sawi ini sudah dilihat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qauluhu maktasaba minal ism. Jaza maktasaba minal ism fid dunya. Jadi nang dunya orang-orang yang menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah itu akan mendapatkan balasannya. Wa huwa li ghairi Abdullah bin Ubay. Selainnya Abdullah bin Ubay itu mendapatkan balasannya kontan di dunia. Rupane napa? Fa innahum qad huddu haddal qadhaf. Orang-orang yang menuduhkan zina terhadap Sayyidah Aisyah, mereka langsung dihad qadhaf. Dan bahkan bukan hanya itu, wa amiya Hasan wa shallat yadu fi akhiri ummi. Hasan yang menuduhkan zina terhadap Sayyidah Aisyah itu, dia menjadi buta dan bahkan tangannya menjadi jembe, setengah lumpuh, gampangane ngomong. Wa amiya Mistah aidon. Mistah pun juga yang menuduhkan zina juga dia menjadi buta. Au fid dunya wal akhirah wa walibni Ubay fa'adzaba bi khizyid dunya wal khuludi finnar. Dan khusus untuk Ubay bin Salul itu dia mendapatkan balasan yang sangat setimpal di dunia juga di akhirat. Bon ya. Ini ceritane Sayyidah Aisyah. Jadi pelajarannya yes memang seperti itu. Dalam kondisi fitnah yang sangat besar dan mungkin ini juga banyak dialami oleh banyak orang, itu harus kudu tenang. Ojo mbelo sing ngarani elek, tapi yo ojo kesusu benerne sing wedok. Di tengah-tengah dicari tenanan sebuah kebenarannya. Nikmatan bijeng bisa kita bahas lagi. Laula id sami'tumuhu dannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Surat An-Nur ayat 12. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.